Boleh dicoret tidak apa-apa. Nanti filenya tak kirimkan ke WA aja nggak apa-apa gitu. Oke ya, kita mulai ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita belajar baru pertama kali ya pengenalan tentang apa itu komputer, kemudian bagaimana mengoperasikan komputer itu, kemudian tentang cara mengcopy data dari komputer ke flash disk, dari flash disk ke komputer atau membackup data istilahnya seperti itu. Itu kan juga penting ya dalam kita bekerja menggunakan komputer, tentunya kan pasti ada data-data yang memang dianggap sangat penting itu di sana. Misalkan kita punya file perusahaan, oh ini penting datanya supaya aman, ya intinya jangan menyimpan dalam komputer hanya satu file saja. Tentunya kita harus membackup untuk antisipasi jika ada sesuatu yang nanti tidak diinginkan, misalkan komputernya rusak, kemudian ada virus, kan hilang eman-eman. Maka kita juga latihan cara menyimpan data dari komputer nanti dipindah ke flash disk, dari flash disk ke komputer dan lain sebagainya seperti itu. Jadi intinya mengoperasikan komputer itu seperti apa. Nah kalau itu nanti sudah bisa, kemudian besok kita akan belajar cara mengetik surat, kemudian mengenal tentang pengetikan 10 jari itu seperti apa sebenarnya, kemudian cara menyimpan data, mencetak data, dan lain sebagainya seperti itu. Nah baik, kita mulai di awal ya. Kalau istilah tentang komputer pasti saya kira sudah paham lah apa itu komputer. Intinya adalah komputer itu adalah sekumpulan alat elektronika. Jadi ada gabungan dari monitor, ada mouse, ada CPU, ada keyboard dan lain sebagainya. Jadi kumpulan dari beberapa seperangkat alat elektronika yang saling bekerja sama, terkoordinasi di bawah kontrol program dengan kemampuan dapat menerima data atau istilahnya bahasanya adalah input. Jadi sistem itu kan terdiri dari 3 komponen, ada input, proses, dan output. Itu dinamakan komputer. Jadi satunya seperti itu. Jadi sekumpulan alat elektronika yang digunakan secara bersama-sama, yang kemudian nanti digunakan dalam melakukan input, kemudian mengolah data di sana atau proses dan menghasilkan suatu output atau luaran. Bisa dalam bentuk cetak atau bisa dalam bentuk digital dan lain sebagainya. Itu komputer. Saya kira harus iso kabeh lah. Cuman sekarang itu sudah canggih-canggih, sudah modern-modern. Artinya istri saya itu di Semarang, TK pun sudah diajari komputer. Sudah dari kecil, dari TK itu istri saya ngajar TK di Semarang. Jadi ikutnya LPK, LPK ditugaskan untuk mengajar di sekolah-sekolah, salah satunya TK. Jadi anak kecil pun sudah diajari mengenal komputer zaman sekarang ya. Kalau zaman saya dulu belum ada. Zaman saya, wah komputer kayak apa kan nggak tahu zaman saya. Dulu masih jadul, pakainya gambar aplikasinya pakai DOS gitu ya. Jadi hanya simbol-simbol kayak gitu, ada angka biner seperti itulah zaman dulu. Tapi kan seiring berkembangnya zaman sudah sangat canggih-canggih semuanya. Semuanya serba digital saat ini ya. Kita mau beli apa saja tinggal klik sudah terkirim. Kita mau cari informasi apa tinggal ketik sudah langsung ditampilkan. Zaman sekarang sudah sangat dienakkan semuanya. Beda zaman dulu ya. Zaman dulu. Pokoknya zaman sekarang itu wes tinggal enaknya aja, tinggal pakainya aja. Nah, itulah tentang komputer. Nah, kemudian di dalam komputer itu pasti kan ada bagian-bagian komputer, diantaranya ada monitor. Saya kira monitor juga sudah paham lah ya. Monitor itu adalah hardware yang digunakan untuk menampilkan apa yang kita buka di situ. Monitor. Ada CPU. CPU itu artinya Central Processing Unit. Bentuknya seperti ini, kotak. Kalau monitor tadi TV ya, kayak TV-nya di situ. Kalau CPU adalah Central Processing Unit, itu kalau komputer PC, personal komputer. Jadi jenisnya ada PC, personal komputer kayak gini, monitor, ada keyboard, mouse, terpisah. Namanya PC, personal komputer. Kemudian selain PC kan ada laptop ya, komputer jinjing, laptop. Jadi satu komponen, ada monitor, ada keyboard, ada mouse-nya di sini. Ini sudah jadi satu paket. Jadi PC dan laptop. Nah, kemudian CPU itu tadi adalah Central Processing Unit, umumnya berbentuk kotak biasanya. Nah, di situ dipakai untuk menempatkan segala sesuatu
hardware yang digunakan untuk mengoperasikan komputer nanti. Ada motherboard di situ, ada apa namanya kipas juga, ada tempat untuk menaruh RAM dan sebagainya, semuanya ada di CPU. Namanya Central Processing Unit. Jadi pusatnya segala sesuatu hardware yang dipakai untuk mengoperasikan ada di sana. Ada kartu memori, ada slot untuk hard disk, semuanya ada di situ. Kalau di laptop langsung di dalamnya kotak sini. Selain itu ada keyboard. Keyboard ini bentuknya seperti papan ketik ya, namanya keyboard. Keyboard terdiri dari berupa kombinasi huruf, angka yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Jadi nanti dalam keyboard, ketika kita menggunakan komputer ataupun laptop, keyboard itu seperti papan ketik ya, tombol-tombol isinya, di mana nanti dalam satu tombol ada pilihan dua pilihan. Jadi dalam satu tombol itu ada yang satu pilihan dalam tombol itu, ada yang dalam satu tombol itu ada dua pilihan. Seperti ada tanda tanya dan garis miring misalkan. Itu kan satu tombol ada dua pilihan. Jika nanti pilihan yang kita gunakan adalah pilihan yang atas, maka diawali dengan tombol shift dulu, shift sama tombolnya. Tapi kalau yang digunakan hanya pilihan yang bawahnya, kita tidak perlu menggunakan tombol shift. Gitu. Jadi kalau di sini sama nih, tanda seru angka 1, tanda akumulate angka 2, ada kurung buka sama 0. Jika pilihan yang kita gunakan pilihan yang atas, maka shift dulu, ditekan tombolnya. Kalau ini udah oke ya. Tapi kalau yang kita gunakan pilihan yang bawahnya, nggak usah pakai shift. Itu maksudnya. Jadi kalau yang bawah nggak usah pakai shift. Kalau ingin yang digunakan pilihan yang atas harus pakai shift. Baru tombolnya seperti itu. Itu keyboard. Kemudian ada mouse. Mouse ini seperti bentuk seperti mirip dengan tikus ya, namanya mouse. Mouse ini merupakan alat bantu atau hardware untuk melakukan kegiatan atau pergerakan kursor yang ada di monitornya. Jadi apa yang kita gerakan ini nanti kursornya ini melalui mouse-nya, atau mouse itu hardware untuk menggerakkan kursor yang ada di monitor itu. Namanya mouse. Tikus ya. Jadi bukan tikus beneran, namanya mirip tikus. Kalau di sini mouse mirip tikus ya, ada buntutnya. Kalau mouse yang di sini adalah mouse dengan ekornya di depan. Kalau tikus beneran ekornya di belakang. Itu bedanya. Kalau ini adalah mouse wireless. Jadi mouse tidak menggunakan kabel, tapi dia pakai sensor dengan seperti kayak USB di situ, kita taruh di colokan USB untuk mendeteksi pergerakan mouse yang kita gunakan. Jadi tanpa kabel, mouse wireless. Kemudian ada speaker. Speaker itu adalah hardware untuk mengeluarkan hardware itu digunakan untuk mengeluarkan audio. Jadi suara yang ada di komputer atau monitor atau di laptop ini dikeluarkan dengan menggunakan speaker. Jadi audio outputnya. Kalau mikrofon ya untuk input audionya. Nah, kemudian ada stabilizer, ada printer. Nah, stabilizer ini biasanya kalau untuk ini ya, CPU biasanya untuk menstabilkan arus listriknya tadi. Jadi dia kalau tidak, kalau pas sering mati jeglek gitu ya, jadi untuk menstabilkan. Nah, kemudian ada printer biasa ya, printer ini untuk membuat hasil outputnya supaya bisa terlihat di kertas. Jadi output hasilnya namanya printer dalam bentuk kertas itu tadi, dengan ada gambar atau tulisan yang kita cetak tadi. Nah, itu beberapa contoh ya. Kemudian scanner, kalau scanner tahu ya, scan itu alat untuk sebagai mesin fotokopinya. Kalau di fotokopi itu di sini scan namanya. Scan itu untuk memfotokopi hasil apa yang kita scan di situ. Scanner pernah ya? Pernah nggak pakai scanner? Scan. Belum pernah. Oh gitu ya. Jadi scanner itu seperti halnya kayak mesin fotokopi lah, mesin fotokopi, scan gitu. Kalau kita kan sering butuhnya sekarang ini ijazah kita scan gitu ya. Ya kayak kalau saat ini seperti kita foto dalam bentuk gambar gitu kan, tapi kualitasnya kan beda-beda nih. Kalau scan kan lebih rapi lagi, lebih halus untuk kualitasnya seperti itu. Namanya scan. Scan itu alat untuk fotokopi, seperti fotokopi gitu, memfotokopi tapi dalam bentuk bisa warna, bisa warna, bisa kayak menggambarkan suatu apa ya? Yang apa? biasanya kan kayak foto. Kalau fotokopi kita taruh di atasnya, kemudian kita tekan cetak dia muncul kan. Nah kalau scan kita
taruh di atasnya mesin scanner itu, kita cetak, munculnya dalam bentuk file gambar gitu. Nanti baru kita cetak. Jadi seperti mesin fotokopinya, kita fotokopi tapi dalam bentuk file. Kalau mau dicetak langsung bisa. Oh, itu scanner namanya, scan. Kemudian ada headset, ada mikrofon. Tadi headset itu adalah media untuk mentransfer audio juga untuk menerima audio. Headset, mikrofon gitu ya, jadi satu biasanya ya. Kemudian ada telepon seluler. Seluler itu ya seperti kabel data untuk dikoneksikan ke HP. Modem kalau zaman dulu kita internetan pakai modem eksternal gitu ya untuk membuat internet, pernah kan zaman dulu. Tapi sekarang sudah nggak musim ya. Iya. Sudah kalah sama WiFi semuanya. Sekarang juga HP sudah untuk bisa tetheringan juga gantinya modem, jadi modem sudah ketinggalan dan lain sebagainya lah. Saya kira seperti itu, ada jaringan, ada plotter, ada tablet seperti itu. Terus berikutnya cara menyalakan komputer. Saya kira kalau istilah tentang menyalakan komputer, saya yakin sudah bisa semuanya. Cara menyalakan, jadi kita cari tombol power, simbolnya seperti yang ada di gambar. Jadi ada kayak lingkaran di tengah atasnya itu seperti ada garis. Nah, itu adalah simbol power untuk menyalakan dan mematikan juga bisa sebenarnya. Nah, tombol power nanti setiap produk laptop atau CPU itu letaknya beda-beda, tergantung merek, tergantung kondisi casingnya. Jadi kalau misalkan laptop kan bisa ada di depan, kiri, ada di kanan, ada di belakang juga ada. Nah, tergantung merek, tipe, jenisnya. Jadi carilah tombol powernya dulu. Itu langkah pertama menyalakan komputer. Di CPU juga sama. Nanti ada tombol power di dalam CPU, di depan, bisa di samping. Nanti tinggal kita cari simbol powernya di mana ya. Oh, tinggal kita tekan satu kali simbol power pada CPU atau power pada laptopnya. Jika sudah ditekan tombol power, kemudian kita lihat monitor di depan kita. Ketika kita sudah menekan power, biasanya muncullah gambar di depan layar monitor. Nah, jika sudah ditekan tombol power, gambar di monitornya ini misalkan belum kelihatan ada gambarnya atau belum ada gambarnya, maka dicek dulu power pada monitornya. Nah, kalau di sini powernya di depan situ, ada powernya sendiri. Jadi power di monitor dan CPU itu beda. Jadi pertama power CPU dulu, barulah kita cek di monitor sudah muncul gambar belum. Jika belum ada, cari power di monitornya. Oh, ini sudah nyala Pak. Kalau itu sudah nyala, kemudian masih belum ada gambarnya, misalkan, berarti cek sistem operasinya. Mungkin ada trouble, mungkin sistem operasinya tidak bisa mentransfer file sistem ke monitornya ini, jadinya dia ngehang, tidak bisa muncul. Jadi sistemnya ada yang salah, ada yang error. Maka dia tidak bisa menampilkan tampilan Windows-nya di monitor. Jadi perlu diinstal ulang. Jadi dibikin di restart lagi atau diinstal ulang jika diperlukan. Nah, itu cara menyalakan. Kemudian cara mematikan. Kalau cara mematikan saya kira oke, tinggal tekan power, tunggu sampai muncul. Sudah bisa gitu kan, sudah gampang. Nah, kemudian kalau sudah bisa menyalakan, tentunya juga harus bisa mematikan komputer. Seumur hidup rek somateni mode wae kan. Jadi harus bisa mematikan komputer. Artinya setelah kita selesai menggunakan semua yang ada di komputer kita, kemudian sudah cukup, selesai ya, saya matikan lah misalkan gitu. Cara mematikannya juga jangan asal mematikan langsung cabut stop kontaknya, jangan, nanti kan bahaya dan cepat rusak juga. Untuk mematikan komputernya nanti kita cari tombol start di pojok kiri bawah, simbol gambar Windows-nya di sini. Gambar Windows-nya kita klik, muncul pilihan, kemudian nanti cari tombol power. Kita klik power, nanti muncul ada pilihannya, ada shutdown, ada restart, ada sleep gitu ya. Nah, tinggal kita pilih shutdown untuk mematikan komputer. Nah, ketika kita sudah pilih shutdown, maka komputer nanti akan otomatis dimatikan. Jadi ini ya, jadi start pojok kiri bawah kan muncul pilihan, ada sleep, ada shutdown, ada restart. Kalau sleep biasanya ini digunakan untuk menutup sementara sistem operasinya. Jadi belum mati sepenuhnya. Jadi sleep hanya tidur dulu gitu. Belum mati, belum disiarke ya. Mungkin masih hidup ya, masih hidup. Sleep. Jadi ketika misalkan kita ngerjakan tugas di komputer, dipanggil temannya misalkan, yuk bulan sih misalkan gitu. Nah, karena ini masih dianggap penting, nanti saya lanjut kembali, saya sleep, start, pilihnya sleep tadi.
Nah, kita sleep, dia kan mati sementara, kita tutup. Nah, setelah kita selesai pergi kemana gitu ya, dalam waktu yang agak lama misalkan, kita datang lagi, kita buka laptopnya, kita tekan sembarang tombol bebas, langsung otomatis melanjutkan kembali. Kan hanya tidur, dia dibangunkan kembali, tanpa harus menekan tombol power, itu sleep. Kemudian kalau restart itu adalah mematikan kembali, kemudian otomatis mengulang menyalakan dengan otomatis. Jadi restart itu kayak di HP. Kita matikan, restart, dia mati dulu, dia nyala otomatis. Namanya restart ya. Mematikan dan menyalakan dengan otomatis. Itu namanya restart. Nah, itu cara mematikan saya kira bisa. Atau bisa juga cara mematikan komputer nanti kita tekan kombinasi tombol ALT yang ada di keyboard plus huruf F4. Nanti muncul tombol flip shutdown restart. Tapi dia langsung ke shutdown, biasanya tinggal ALT F4, tekan tombol enter. Nanti dia akan otomatis mati. Itu ALT F4 itu cara cepatnya ya, kombinasi untuk mematikan komputer atau menutup file itu pakai ALT F4. Close itu ALT F4. Nah, kalau sudah muncul pilihan shutdown, enter aja. Biasanya pakai ini, ALT F4, muncul pilihan shutdownnya, enter. Langsung otomatis mati. Itu cara cepatnya. Nah, itu pengenalan, mematikan, menyalakan. Bisa dipahami ya? Oke, next berikutnya kan pengenalan dulu, dasarnya dulu. Berikutnya adalah tentang Windows. Nah, kita nanti akan belajar mengenal tentang Windows. Apa itu Windows? Windows itu artinya adalah suatu aplikasi atau software sistem operasi yang menggunakan interface berupa gambar. Nah, sistem operasi ini kadang-kadang salah diartikan oleh beberapa siswa-siswa kursusnya pada umumnya. Kadang-kadang kalau ditanya sistem operasi itu apa? Sistem operasi itu pikirannya di siswa-siswa kursus itu adalah seperti Microsoft Office. Kadang berpikir seperti itu. Padahal beda ya. Kalau sistem operasi itu adalah merupakan software utama untuk menjalankan suatu program-program di komputer itu. Jadi namanya sistem operasi. Jadi mengoperasikan. Ibaratnya kalau di HP itu adalah sistem operasinya Android gitu. Jadi sistem Android, kalau di sini ada Windows. Nah, Windows dan Android itu merupakan sistem operasi. Nah, kemudian kalau Microsoft Office itu adalah aplikasi atau software untuk office kantor. Jadi aplikasi untuk kantor. Jadi tidak otomatis ada ketika kita sudah menginstal sistem operasi Windows-nya ini. Kita install sendiri aplikasi-aplikasinya seperti Microsoft Office atau Microsoft Office ya, pakatan Microsoft Office itu kan kita harus install sendiri. Sama seperti di HP. Di HP kita misalkan sudah punya HP Android. Nah, di Android itu kadang-kadang kan tidak ada aplikasi yang kita perlukan. Misalkan kalau sekarang yang paling sering dipakai media sosial pasti ada ya, ada dilengkapi di situ, ada WA, ada Facebook, Instagram, biasanya sudah dilengkapi. Tapi ada aplikasi yang kita butuhkan di luar dari itu kan banyak yang belum terinstall. Saya pengen edit video, belum ada namanya misalkan Movie Maker, tidak ada misalkan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya lah, itu kadang-kadang kita install sendiri. Seperti itulah bedanya Microsoft Office dan Windows. Jadi Windows itu aplikasi utama yang harus ada untuk menjalankan komputernya itu, wajib ada. Tapi kalau Microsoft Office atau yang lainnya kan tidak wajib ada. Yang wajib ada itu sistem operasi komputer itu. Sistem operasi itu tidak hanya Windows, bisa ada Macintosh, Apple itu ya. Jadi sistem operasinya kan tidak pakai Windows dia. Ada Linux untuk mengoperasikan komputernya. Jadi tidak hanya Windows, jadi ada banyak. Windows itu pun juga dulu ada, sebelum Windows 10 ada banyak. Ada versinya Windows 2007 juga ada ya. Windows 8 kan ada ya. Dulu kan pakai sistem. Nah, itu perkenalan daripada Windows. Kemudian saya lanjut ke berikutnya. Di dalam Windows nanti, nah ini adalah ada beberapa istilah yang ada pada area Windows. Yang pertama ada yang namanya desktop. Jadi ini istilah-istilah yang ada di layar gitu ya. Kalau kita menjalankan Windows, di layar utama yang kita lihat di sana, di sini ya. Jadi ketika kita membuka komputer tadi, powernya kita tekan, muncul monitor, ada gambar di situ. Nah, seluruh area yang ada di monitor ini dinamakan layar desktop. Sama kan kayak HP, di HP kan kalau kita nyalakan di satu HP itu kan namanya layar desktop di situ. Maka sama. Jadi Android itu kan dasarnya mengadopsi daripada sistem operasi Windows seperti ini. Jadi dibuatkan dalam bentuk di smartphone itu supaya lebih gampang, lebih cepat ketika kita buka email, buka ini kan dia dasarnya dari sana. Oh, ini layarnya desktop.
Nah, desktop adalah layar utama yang ada di monitor ketika kita baru pertama kali menyalakan. Di dalam desktop, selain desktop, ada yang namanya wallpaper. Jadi ini istilah-istilah yang ada di layar tadi ya. Selain desktop, itu layar Windows atau layar utamanya. Kemudian ada wallpaper. Wallpaper ini adalah gambar yang menjadi latar belakang atau background pada layar. Namanya wallpaper. Ini namanya wallpaper. Di sini gambarnya. Jadi kalau areanya ini namanya desktop. Tapi kalau gambar di desktop ini namanya wallpaper atau backgroundnya. Nah, kemudian taskbar. Taskbar ini adalah berisi menu dan informasi program yang aktif. Taskbar adalah posisi yang ada di paling bawah sendiri, ini namanya taskbar. Jadi taskbar itu adalah tempat untuk menampung icon-icon atau shortcut-shortcut atau program yang sudah kita buka. Kalau kita membuka program di sini, misalnya PDF, nah ini dia ditempatkan di taskbar di sini. Kita buka program OBS, maka ada di sini programnya. Gitu ya. Jadi ini adalah untuk menempatkan program yang kita gunakan, yang kita buka. Namanya taskbar di situ. Kemudian ada icon. Icon adalah gambar yang melambangkan folder program atau shortcut. Namanya icon. Icon itu logo-logo gambar seperti ini. Namanya icon. Gambar-gambar kecil atau shortcut di situ ya. Namanya icon. Terus berikutnya ada folder. Folder adalah pengelompokan file-file di dalam layar desktop tadi. Tidak hanya layar desktop, kemudian tidak hanya wallpaper, tidak hanya taskbar, juga ada icon, ada folder dan shortcut. Kalau folder pengelompokan file-file yang seperti ini namanya folder. Ini folder. Jadi ini folder ya. Jadi ini tidak hanya tampilan di monitor, tidak hanya gambar saja, ada shortcut, ada icon, ada folder dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu pengenalan di layarnya. Kemudian icon tetap pada shortcut menu. Nah, di sini ada icon tetap shortcut menu, itu ada seperti ini ya. Jadi start menu itu ada icon-iconnya di sini. Nah, ada banyak di situ. Jadi icon tetap di shortcut menu itu ada program. Program nanti itu berisi program-program aplikasi yang sudah diinstal di Windows. Di start program gitu kan, program yang sudah terinstall bawaan Windows maupun yang sudah kita install apa yang kita butuhkan. Namanya shortcut program di sini. Program, cari program. Gitu ya. Jadi settingannya di situ ada user, ada dokumen, ada picture, setting atau program di sini. Ini program. Nah, ini program-program. Kemudian dokumen. Dokumen itu adalah berisi daftar file yang terakhir dibuat. Jadi dokumen start. Sekarang kita cari dokumen di sini. Jadi daftar di menu dokumen. Nah, seperti inilah masuknya ke sini ya, menu dokumen. Kemudian setting. Setting itu adalah berisi pengaturan hardware dan juga software. Jadi di setting hardware dan softwarenya kira-kira pengennya seperti apa, modelnya, bentuknya, apa yang jadi startupnya yang muncul pertama apa dan lain sebagainya itu ada di setting. Search itu adalah untuk melakukan pencarian. Searchingnya di sini ya, sini search. Jadi searching ini adalah untuk melakukan pencarian. Kita ingin mencari apa, file apa, notepad misalnya. Kita ketik notepad, di sini muncul notepadnya, gitu. Pencarian. Kemudian ada help, bantuan tentang suatu proses. Ada run untuk menjalankan program dengan cara menyebutkan namanya, sama ya seperti searching tadi, start, run. Nah, kita ingin mencari apa di sini? Itu start run. Kemudian shutdown tadi untuk mengakhiri program Windows atau mematikan komputer. Seperti itu. Nah, berikutnya ketika kita membuka suatu jendela atau program atau aplikasi, biasanya nanti di sini akan ada 3 tombol di sebelah kanan. Tombol 1, tombol 2 dan 3 dan tombol 4. Artinya tombol 1 itu adalah tombol minimize. Dia fungsinya untuk mengecilkan tampilan menjadi kecil, tapi tidak menutupnya. Seperti ini katakanlah saya buka privat komputer misalnya pertemuan 1. Di situ ada tombol yang paling kiri, namanya minimize. Nah, tombol ini ketika saya klik, maka dia berfungsi untuk mengecilkan tampilan, tapi belum menutup sebenarnya, hanya dikecilkan saja, minimize. Ini minimize. Jadi mengecilkan tampilan. Nah, dia kemana? Dia ada di sebelah bawah, di taskbarnya ini. Oh, ini tadi saya klik lagi untuk menampilkan kembali. Untuk menampilkan kembali bisa diklik, klik lagi untuk menonaktifkan bisa. Atau bisa pakai ALT tab. ALT ditekan, sambil tabnya ditekan sekali, kan muncul daftar yang kita buka tadi.
Oh, saya ingin melihat dokumen. Ini tabnya kita pindah ke dokumen. Tekan sekali dia pindah ke dokumen. Jika sudah cocok ke dokumen, kita lepas ALT-nya. Ting, dia muncul ke dokumen. Saya pengennya ke PDF lagi tadi misalkan. ALT ditekan sama tabnya kita tekan. Oh, yang ini privat itu tadi misalkan. Kita lepas, kan ada bentuk kotaknya. Seleksinya itu, kita lepas. Kita ke PDF-nya. ALT plus tab. Kita geser-geser kemana yang kita butuhkan. Seperti itu. Itu tombol minimize. Tombol yang tengah ini adalah tombol maximize dan restore. Kalau tombolnya dia double kotak, itu adalah tombol ke restore, kembali ke tampilan kecil. Tapi kalau seperti ini kan namanya restore. Jadi dia kotak dua ya, kecil ya. Saya klik, dia restore. Fungsinya adalah untuk mengecilkan tampilan, tapi dia masih kelihatan di monitornya seperti ini. Nah, dia restore itu mengecilkan tampilan tapi bisa kita atur ukurannya. Masih kelihatan dia kalau restore itu. Nah, setelah tombol tengah tadi sudah kita klik restore tadi, dia berubah nama tombol yang tengah tadi. Namanya maximize. Dia berfungsi untuk memaksimalkan tampilan. Satu layar penuh di sini. Seperti itu. Itu tombol restore dan maximize ya. Jadi saya bikin dua dan tiga, tombol restore dan maximize. Jadi fungsinya untuk mengecilkan dan membesarkan gitu kalau sudah dikecilkan. Kayak gitu fungsinya. Kalau untuk mengecilkan dan membesarkan sebenarnya tidak hanya dengan membuat double klik restore ini ya, satu klik tombol restore, tapi bisa double klik di sini, klik dia mengecilkan. Double klik aja di judulnya ini yang kosong, ini untuk restore dan maximize. Bisa seperti itu, klik pernah melakukan seperti itu, double klik di judulnya, klik gitu. Jadi itu restore dan maximize. Sama seperti fungsinya ini, klik dan klik di sini. Gitu ceritanya. Pernah nggak seperti itu, double klik di judulnya selama menggunakan komputer gitu? Belum pernah. Mungkin pernah tapi nggak sengaja gitu ya. Terus yang terakhir ada tombol close. Tombol close adalah untuk menutup programnya. Kalau sudah selesai, kita klik aja tombol close ini untuk mengakhiri. Jadi nanti semua program yang telah kita buka, kemudian kita ingin shutdown komputernya, harus semuanya dalam keadaan tertutup dulu semuanya. Sebelum kita shutdown ya, jadi semuanya dimatikan dulu. Semuanya. Cara mematikannya bisa dengan klik tanda silang yang ada di pojok kanan atas. Bisa juga klik kanan pada program yang sudah kita buka. Klik kanan, pilih close window. Klik kanan, pilih close window. Kalau memang itu sudah nggak dipakai, boleh dari sini. Klik kanan langsung close window, boleh. Atau langsung diklik di programnya, close dari sini boleh. Atau tekan Alt plus F4 juga boleh. Seperti itu. Itu pengenalannya. Kemudian tadi materi dasar sudah disampaikan. Tadi yang ini adalah desktop ya, atau A ini adalah folder atau shortcut atau icon tadi. B itu adalah start menu, yang di bawahnya sebelah kanannya dari start menu itu adalah quick launch. Jadi program yang sudah disetting untuk sebagai shortcut pencepatan di sini. Kita bisa buka aplikasi yang sudah kita jadikan quick launch-nya atau shortcut atau tombol percepatan di taskbar di situ. Ada taskbar itu adalah yang ada di bagian bawah tadi ya, untuk memuat program aplikasi yang sedang dijalankan. Selain itu, untuk icon program yang ada tanda waktu di sebelah kanan. Kita bisa melihat jam saat ini di sini, tinggal klik aja. Oh, kita berada di tanggal 30 November jam sekian. Jadi ada jam di sebelah kanannya, jam digitalnya. Nah, kalau mau mengganti jam ya nanti tinggal double klik aja. Double klik kita bisa ganti jamnya bagaimana. Atau kita bisa menambah, kita bisa setting lagi ya. Settingannya kalau nggak di sini, ini mulai settingan kalendernya. Tapi itu nanti kita lewati dulu. Jadi saya kira itu cukup lah ya. Kemudian ada panduan-panduan tadi, tombol kontrol, Alt. Jadi nanti kombinasi untuk menutup, kemudian untuk mengcopy, memindah. Jadi ada tombol-tombol yang nanti kita bisa gunakan kombinasinya antara misalkan tombol Ctrl plus huruf C untuk mengcopy. Cara mengcopy bisa Ctrl C, Ctrl V bisa ya. Oke, lancar deh. Ctrl X adalah untuk memindah atau cut ya. Jadi Ctrl C mengcopy, Ctrl X adalah pindah, kalau Ctrl V adalah paste, menampilkan hasil dari copyan ataupun pindahan. Ctrl Z adalah untuk membatalkan yang kira-kira kita misalkan salah
melakukan aktivitas ini, misal nggak jadi ya, Ctrl Z di cancel maksudnya. Kebalikan dari Ctrl Z adalah Ctrl Z. Jadi setelah kita undo, batalkan, ternyata membatalkannya itu kebablasan lebih dari 3 kali 4 kali. Salah, saya mau mengembalikan yang dibatalkan. Itu pakainya Ctrl Z, redo namanya, undo dan redo. Tombol delete seperti biasa menghapus data atau file tertentu. Kalau kombinasinya shift plus delete file yang kita hapus, bedanya apa delete dengan shift delete? Delete dengan shift delete itu kalau kita hanya mendelete, dia filenya terhapus ke dalam tempat sampah yang tersediakan, masih ada di sana. Tapi kalau kita pakai shift delete, dia langsung hilang permanen, nggak ada di tempat sampah. Itu bedanya delete dan shift delete. Kalau menghapus data, tidak pengen di tempat sampah, kita langsung shift delete kalau memang itu nggak dipakai. Tapi kalau mungkin nanti menghapus yang salah, tekan delete enter, dia masih ada. Kita undo masih bisa, kita batalkan. Tapi kalau shift delete nggak bisa di undo, sudah permanen hilangnya. Itu ceritanya. Ada Ctrl Shift ini untuk memilih file tertentu, kemudian Ctrl A menyeleksi semuanya, Ctrl B dan lain sebagainya. Nanti sambil jalan kita pelajari seperti itu. Nah, hari ini kita latihannya tentang bagaimana membuat shortcut di desktop. Shortcut itu adalah jalan pintas untuk membuka aplikasi yang paling sering kita gunakan. Di HP kita punya sistem operasi Android. Di HP kita pasti ada file-file tertentu, program-program tertentu yang sering kita pakai dan biasanya kita jadikan sebagai shortcut di situ. Kita tinggal nyalakan komputer, HP, tinggal klik aplikasi shortcut di desktopnya itu, tinggal langsung muncul gitu ya. Nah, maka di dalam sistem operasi Windows juga kita harus bisa membuat shortcut sendiri di sini. Nanti ada banyak cara tentang bagaimana membuat shortcut di desktop. Kan misalnya saya itu sering bukanya Excel Pak, karena Excel itu penting untuk membuat laporan-laporan. Saya itu sering bukanya Microsoft Word Pak, karena saya sering diminta mengetikkan surat di kantor misalkan seperti itu. Maka kita perlu aplikasi-aplikasi yang dianggap sering kita pakai untuk kemudian supaya lebih cepat kita bikin shortcutnya aja di sini. Kalau kita sudah membuka komputer, tinggal double klik dia langsung membuka shortcutnya. Nggak perlu mencari start, kemudian all program di sini kan nggak usah, langsung double klik aja dari sini. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan dulu tentang istilah-istilah penggunaan mouse supaya nanti kedepannya kalau saya misalkan mengatakan double klik atau klik atau dragging atau klik kanan sudah paham dulu. Yang pertama dalam penggunaan mouse ada istilah yang namanya klik. Pernah mendengar klik ya? Klik artinya adalah diminta menekan sebanyak 1 kali sebelah kiri pada mouse. Nah, fungsinya untuk apa klik ini? Tahu enggak? Fungsinya klik itu untuk apa sih sebenarnya? Klik itu kan kita tahu dulu klik. Nah, fungsinya untuk apa sebenarnya klik ini? Tahu enggak? Klik ya, klik itu adalah menekan 1 kali sebelah kiri. Artinya klik ini dipakai untuk memilih atau menyeleksi saja. Kalau hanya klik ya, klik itu menekan sekali sebelah kiri. Contoh misalnya, coba klik 8 strip contoh misalkan. Saya gerakan kursornya ke posisi 8 contoh ini, kemudian menekan sebelah kali 1 kali. Nah, ini namanya klik. Klik itu kan memilih. Coba pilih TikTok. Senang TikTok enggak? Oh, senang Pak. Tak bikin shortcut di sini TikTok misalkan gitu. Ada. Jadi saya juga install aplikasi yang biasa dipakai untuk Android di sini juga bisa. Nah, jadi saya pakai TikTok nih. Jadi ada aplikasi khusus untuk supaya bisa menginstal aplikasi-aplikasi Android. Di sini saya bisa di laptop ini saya bisa TikTokan, bisa WA-an, bisa Instagraman, bisa semuanya. Nah, kemudian itu tentang fungsi penggunaan klik tadi. Klik adalah untuk memilih. Nah, ini namanya klik, memilih saja. Menekan 1 kali sebelah kiri pada mouse, sebelah kiri. Kiri itu keyboard ya, sebelah kiri, kanan. Nah, yang kedua ada istilah yang namanya double klik. Nah, kalau klik itu adalah menekan sekali. Kalau ada kalimat double klik, menekan 2 kali sebelah kiri dengan cepat. Ada kalimatnya dengan cepat gitu. Nah, contoh misalkan coba double klik contoh misalkan di sini. Nah, ketika kita sudah berada pada area contoh yang ingin kita double klik, maka ngeklik 2 kalinya sebelah kiri itu harus dengan cepat. Kalau ngekliknya 2 kali sebelah kiri dengan lambat seperti ini jadinya. Klik misalkan sama seperti klik kiri tadi. Jadi double klik itu menekan 2 kali sebelah kiri dengan cepat.
Contoh, coba double klik contoh surat undangan. Klik-klik, dia akan muncul seperti ini. Itu double klik, menekan sebelah kiri 2 kali dengan cepat. Kita close pojok kanan. Itu double klik ya, beda ya. Kalau klik hanya memilih saja, tapi kalau double klik adalah untuk membuka. Seperti itu. Jadi bedanya klik dan double klik itu beda. Klik hanya memilih saja atau menyeleksi saja. Kalau double klik membuka. Kita bisa membuka apa saja dengan double klik. Kita pengen buka ini ya, double klik aja misalkan. Sumber double klik. Dia akan muncul misalkan seperti ini. Kita close di pojok kanannya. Itu klik dan double klik. Klik untuk memilih. Jadi tombol close tadi kita pilih tombol close, klik kiri 1 kali aja. Kalau double klik membuka, klik membuka. Berikutnya adalah istilah klik kanan. Klik kanan pada mouse. Klik kanan nanti yang digunakan jari yang tengah ya, jangan telunjuk. Palingnya ini ya, klik kanan. Jadi klik kiri, klik kanan. Kadang-kadang ada nih, klik kiri sebelah kiri, pakai telunjuk. Klik kanan sebelah kanan, sebelah jari telunjuknya. Nanti kan ini kadang-kadang aneh kan. Jadinya nanti kliknya telunjuk untuk klik kiri, jari tengah untuk yang sebelah kanan. Klik kiri, klik kanan. Karena ada nih tes SIM prakteknya, tes tertulisnya SIM kalau bikin SIM itu harus cepat menjawab pertanyaan yang ada di monitor. Apakah ini benar atau salah? Benar klik kiri, salah klik kanan gitu. Jadi jadinya harus gini ini. Cepet-cepetan. Pernah ikut ujian SIM? Pakai ini ya, mouse ya, cepet-cepetan langsung muncul hasilnya ya. Lulus nggak? Enggak waktu itu. Ulangi lagi. Oh iya, tapi udah punya waktu itu. Oh, udah punya SIM A ya? Iya motor Pak. Oh, motor. SIM A dan SIM C sama deh. Tuh, di sini juga ada di Kendal. Rasanya di Kendal atau di mana? Di Batam. Oh, di Batam. Oh iya. Beda ya Batam sama Kendal ya. Oke deh. Jadi klik kiri dan klik kanan seperti itu. Klik kanan menekan sebelah kanan pada mouse 1 kali. Klik kanan pakai jari yang tengah. Klik kanan fungsinya adalah ketika kita klik kanan dipakai untuk menampilkan menu pilihan atau menu pop-up seperti ini. Menu pilihannya ini jika ada panah sebelah kanannya, artinya dia masih ada sub pilihannya lagi seperti ini. Nah, gitu. Tapi kalau pilihannya itu tidak ada panah sebelah kanannya, dia sudah tidak ada pilihannya lagi. Refresh misalnya, klik kanan refresh untuk penyegaran. Seperti itu, klik kanan dia menampilkan menu pilihan. Nah, menu pilihannya ini tergantung pada bagaimana kita mengeklik sebelah kanannya. Jadi ini kan kalau normalnya klik kanan dia muncul pilihan di sebelah kanannya. Tapi kalau nanti kita klik kanannya agak ke kanan, tidak muat untuk menampilkan menu di sebelah kanannya, dia itu menampilkan di sebelah kirinya. Karena dia nggak muat gitu ya. Kadang-kadang salah paham nih. Di sini waktu dicontohkan klik kanan dia muncul sebelah kanannya. Tapi ketika dia agak ke kanan, ngekliknya nggak sengaja misalkan, sini misalkan klik kanan, ditunggu menu nggak muncul-muncul. Komputer disalah-salah kayak wah komputer rusak kayak mesti. Padahal menunya di sebelah kirinya gitu. Nah, jadi klik kanan, new misalkan, dia menunya itu tidak selalu di sebelah kanannya muncul. Kalau dia tidak muat, dia muncul sebelah kirinya. Itu klik kanan. Klik kanan kalau kita lakukan di area icon, simbol atau folder yang ada di desktop, pasti menunya beda lagi. Ada open, ada restore previous, ada send to, ada copy paste dan lain sebagainya. Itu menampilkan menu pilihan. Jadi fungsinya hanya menampilkan menu pilihan. Beda lagi kalau saya klik kanan di bawah, klik kanan dia menunya beda lagi. Ada toolbar, ada share, ada show on the desktop dan lain sebagainya. Itu klik kanan. Fungsinya menampilkan menu pilihan. Nah, berikutnya ada dragging atau geser atau pindah istilahnya. Cara mendragging bagaimana? Misalkan file contoh undangan ini dari atas posisinya, pengen dragging, coba dragging dari posisi atas ke bawah misalnya. Mendragging itu menggeser. Caranya adalah menekan sebelah kiri pada mouse, tarik kursornya ke bagian yang kita tuju. Geser maksudnya ke pindah ya. Pindah aja dari atas ke bawah. Contohnya ini. Klik kiri tahan, jangan dilepas. Kita geser ke mana posisinya? Sini ya, misalnya. Ting di sini. Dia mau pindah. Misalnya Photoshop ada di sebelah kiri atas, saya ingin pindah ke bawah lah misalnya. Klik kiri tahan, dragging, tarik ya ke sebelah kanan bawah. Sini ya misalnya. Dia pindah ke sini. Itu adalah dragging atau geser tadi. Nah, misalkan contoh yang lain lagi. Contoh yang lain lagi ya, contohnya adalah misalkan seperti ini. Ada contoh
cara mendragging. Dragging itu tidak hanya memindah data, menggeser saja, tapi bisa untuk memperbesar, memperkecil ukuran gambar. Gambarnya ini ukurannya kecil segini, ingin dilebarkan kiri kanannya, misalnya. Maka kursornya letakkan di garis pinggir kiri ataupun kanannya, atau sudut pojok kiri atas, kanan atasnya boleh, sehingga dia muncul dua panah atas bawah atau kiri kanan seperti ini. Kelihatan ya posisinya. Nah, tinggal klik kiri tahan, kita dragging ke atas memperkecil, ke bawah memperbesar. Sama, tarik kiri kanannya. Seperti ini misalnya. Jadi dia bisa untuk mengatur ukuran gambar seperti ini. Nanti juga kalau kita mengedit gambar di tulisan atau di teks Microsoft Word atau Excel, gambarnya bisa kita perkecil seperti ini, tarik kiri kanannya, dragging seperti ini. Nah, jadi ini menggeser posisi judulnya, kita geser-geser. Jadi klik tahan judulnya untuk menggeser gambarnya. Kalau memperbesar, nah di sini letakkan di sudutnya sampai muncul panah kiri kanan seperti ini. Tapi kalau untuk memindah windownya, judulnya atau lembar kerjanya, yang diklik judulnya ini, klik geser ke kiri, klik geser ke kanan, itu boleh. Tapi kalau memperbesar ini dua panah tarik kiri kanan. Oke ya, itu klik kiri, klik kanan, dragging, double klik, saya kira sudah bisa dipahami. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Kita latihan membuat shortcut. Jadi ada banyak cara ini. Ini ada langkah-langkahnya. Tapi saya langsung ke contoh berikutnya aja. Langsung ke prakteknya ya. Contoh membuat shortcut. Saya misalkan ingin membuat shortcut notepad. Saya itu sering bikin catatan, misalnya gitu. Nah, saya ingin membuat shortcut notepad di desktop. Saya bikin di desktop aja. Maka cara membuat shortcut di desktop dengan nama notepad tadi, shortcutnya, langkah pertama klik kanan. Setelah itu muncul menu pilihan, pilihnya new, kan membuat baru. Nah, membuat baru itu ada pilihan klik kanan new. Kita kalau bikin folder ya klik kanan new folder. Kalau bikin shortcut klik kanan new shortcut. Ini pilihan menunya yang ada di sana. Pilih shortcut untuk membuat shortcut. Muncul jendela create shortcut. Langkah berikutnya di sini tampilan lokasi file shortcut yang kita butuhkan. Jadi di sini kan masih kosong. Kita cari melalui tombol browse. Kita klik tombol browse, muncul jendela browse for file or folder. Kita cari lokasi shortcut itu di mana lokasinya. Kita harus tahu dulu lokasi shortcut itu di mana. Kalau shortcut itu ada di drive C atau di komputer, kita langkah pertama klik di PC dulu. Komputer misalkan, My Computer. Kita klik di PC atau My Computer, klik dulu. Kan muncul pilihannya di situ. Ada yang namanya drive C, ada yang namanya drive D. C itu kalau di komputer saya ini adalah media atau memori penyimpanan yang ada di hard disk C internal ya. Jadi semuanya di internal sebenarnya. Saya bagi dua, C dan D. Kalau C itu biasanya untuk menampung sistem, file sistem atau file aplikasi yang sudah terinstal. Kalau D, saya bedakan dengan C. Kalau C itu adalah kumpulan program-program, sistem operasi atau software-software yang sudah terinstal itu semua di C. Kalau di D adalah khusus untuk pekerjaan-pekerjaan atau menyimpan data-data atau file pribadi dan sebagainya ada di D. Jadi dipisahkan. Kalau nanti di rumah punya komputer, nah jangan menyimpan di C atau di My Dokumen atau di download jangan. Nah simpanlah di drive sendiri aja, antisipasi kalau nanti ada sistem operasi yang rusak, kemudian memerlukan harus diinstal ulang. Di C itu yang pasti dihilangkan C-nya. Benar. Pernah kejadian seperti itu? Belum. Ya belum pernah ya. Semoga jangan lah ya. Yang mana filenya. Nah, ini adalah kita cari shortcut yang ada di sistem operasi tadi. Kita cari shortcutnya. Lokasinya di mana? Biasanya kita browse dulu. Lokasi ada di disk PC. Pilihnya C. Nah, setelah C kita lihat lokasi filenya di mana biasanya. Nanti kan ada soal, nanti tak kasih alamat file lokasinya. Carinya di C. Setelah C apa? Windows misalnya. Klik Windows. Setelah Windows apa? Sistem 32. Kita gulung sistem 32. Pakai roda di mouse-nya gulung ke bawah. Jadi pelan-pelan menggulungnya, jangan tergesa-gesa. Karena ini kan urut abjad ya, A sampai Z. Sistem 32, foldernya setelah C Windows sistem 32. Cari urutan S.
Setelah ketemu huruf S tadi, kita pelan-pelan, oh ini sistem 32-nya. Klik folder lokasinya. Setelah ketemu folder lokasinya sistem 32, kemudian saya berikan tulisan nama file yang dicari, Notepad. Nah, kalau yang dicari adalah Notepad, kita hanya menuliskan 3 huruf dengan cepat, NOT gitu ya, NOT. Jika ditemukan, dia langsung otomatis diarahkan ke sini. NOT, jadi 3 huruf dengan cepat ketiknya, NOT. Ya nggak cepat-cepat banget nggak apa-apa. Pakai perasaan, NOT gitu nggak apa-apa. Nah, maka sudah diarahkan ke Notepad. Oh, ini loh filenya. Kalau sudah ketemu, oke. Nah, inilah diisikan C Windows System 32 Notepad, lokasi filenya. Setelah ini oke, ke tahap berikutnya. Next. Tahap terakhir kita beri nama shortcutnya itu. Nama shortcutnya apa? Misalkan catatan. Dalam menuliskan huruf, misalkan contoh ya, ada yang salah. Untuk menghapus huruf yang salah, misalkan catatan kan salah nih ya. Hanya hapus menghapus ke kiri pakainya backspace. Ini menghapus ke kiri gitu ya, backspace. Catatan harusnya gini, tuh kebelabasan. Kalau misalkan saya posisi yang salah seperti ini, catatan, misalkan NA, harusnya salah Pak. Harusnya itu NA dulu nih, catatan, A-nya dulu baru N-nya gitu ya. Nah, kalau posisinya kursornya terlanjur klik ke sini, saya ingin menghapus teks di sebelah kanannya, yang nanti digunakan adalah tombol delete. Jadi ada 2 versi, menghapus ke sebelah kirinya kursor pakainya backspace, menghapus di sebelah kanannya kursor pakainya delete. Pernah seperti itu? Delete itu menghapus di sebelah kanannya kursor. Kita lihat kursornya ada di sebelah kirinya N. Saya ingin menghapus NA ini maksudnya. Saya di sebelah kirinya N. Menghapus di sebelah kanannya kursor tadi, pembatas. Jadi yang kedip-kedip itu namanya kursor ya. Nah, menghapus di sebelah kanannya pakai tombol delete. Delete. Delete ini menghapus di sebelah kanannya kursor. Kalau backspace menghapus ke kirinya kursor. Gitu. Jadi delete dan backspace itu untuk menghapus. Kalau backspace ke kiri menghapusnya, kalau delete ke kanan menghapusnya. Ada kursornya itu. Namanya adalah catatan. Catatan, misalnya seperti ini. Atau catatan saya. Nama shortcut kan bebas, kita bisa memberi nama apa saja boleh. Finish. Maka jadilah shortcut catatan di sini. Kita bisa double klik, kita bisa mengetik naskahnya apa, misalkan bla 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 bla, misalkan kayak gitu. Nah, itu tentang shortcut catatan. Kemudian saya ingin membuat shortcut Microsoft Excel misalnya. Saya itu sering pakai Excel Pak. Di rumah itu saya itu disuruh membuat laporan-laporan dengan Excel misalkan. Laporan pembelian, penjualan itu pakai Excel semuanya misalnya. Excel itu kan sudah keren loh untuk membuat laporan-laporan, untuk input data itu sudah bagus Excel. Nah, karena Excel ini sering saya pakai, maka saya ingin menjadikan shortcut Excel itu di desktop. Istilahnya seperti itu. Caranya bagaimana? Sama kayak tadi, klik kanan, new, shortcut. Nah, pilih shortcut, pilih browse, mencari lokasi kan masih kosong nih. Kita isi dengan browse, kemudian this PC, kemudian C. Semua program ada di C. Kalau program yang saya install biasanya di sini saya masukkan ke program file. Jadi program yang saya buat saya install sendiri di komputer ini, saya masuknya ke program file. Klik program file. Nah, yang kita cari adalah Microsoft. Ya, kita cari pelan-pelan M. Microsoft Office ya. Di sini kita klik Microsoft Office. Carinya Office 15. Nah, kalau kita mencarinya roda ke bawah sini kan kesuwen, repot. Walaupun kita sudah gampang, oh itu Excelnya. Kita malas nyekrol ke bawah lah. Kita ketik Excel aja 3 huruf, EXC misalnya. Dia langsung ke Excel. Langsung ditemukan ke Excel. Oh ini filenya, oke. Nah ini sudah terisi. Ke tahap berikutnya, next dulu. Ting, kita ketik nama aplikasinya, Excel pribadi. Misalnya, finish. Maka shortcut Excel ada di sini. Saya tinggal double klik untuk membuka aplikasi Excel-nya ini. Kemudian saya melanjutkan atau membuka atau membuat laporan baru misalnya. Nah, nanti langsung ditampilkan Excel-nya seperti ini. Ting.
Jadi itu tentang membuat shortcut. Atau bisa juga kita buka Windows Explorer atau bisa cari di Start program di sini boleh. Start misalkan Word. Nah, setelah ketemu Word-nya di sana, Word-nya ini bisa kita jadikan dia ini berada pada area taskbar. Jadikan shortcut di sini bisa, atau kita buka filenya. Open file allocation. Kita buka dari sini, kita jadikan shortcut langsung boleh. Word 13 kita klik kanan. Kemudian kita jadikan file shortcut, send to. Jadikan desktop create shortcut bisa seperti itu. Kan caranya macam-macam. Klik desktop shortcut, saya minimize, dia sudah ada di sini, Word 13-nya. Gitu. Jadi macam-macam caranya ya, terserah nanti pakai cara yang mana. Tapi lebih santainya kita bisa dengan klik kanan new shortcut lah. Santai gitu ya, pelan-pelan kita cari. Terus kemudian kita temukan filenya di mana? Oh, biasanya di sini kok. C program file. Kemudian cari Corel Draw misalkan. Ada carinya Corel di sini. Klik. Kita cari Corelnya misalnya di mana ya, atau Adobe dan lain sebagainya bisa seperti itu. Kalau nggak jadi cancel, nggak jadi ya misalnya. Itu cara membuat shortcut. Kemudian saya lanjut berikutnya sedikit lagi, cara mengganti background di monitor. Nah, kalau mengganti background di monitor saya kira nggak ada masalah. Pernah? Masih ingat? Cara menggantinya klik kanan, pilihnya personalize. Oke, makanya ini tambahannya. Gampang. Kita bisa mengganti backgroundnya, pilih background. Kemudian silakan nanti cari backgroundnya, pengennya modelnya seperti apa, slideshow atau warna atau picture. Silakan bisa diotak-atik sendiri, misalkan seperti itu. Kalau pengen mencari file yang ada di komputer, browse aja. Temukan file gambar yang nanti akan dijadikan sebagai backgroundnya. Seperti itu, bebas. Gitu ya, jadi itu cara mengganti backgroundnya. Nggak jadi ya, saya kembalikan lagi ke tadi aja, slideshow aja deh misalnya. Seperti ini, boleh. Oke, jika sudah. Kemudian berikutnya adalah ini oke nggak ada masalah, saya lewati aja. Cara mengubah background lock screen-nya. Lock screen itu adalah ketika komputer itu digunakan, kemudian kita tinggal beberapa saat, kan biasanya tampilan layar kuncinya gitu ya, layar kuncinya sama seperti tadi sebenarnya, klik kanan, personalize. Di sini ada yang namanya lock screen-nya. Lock screen itu gambar ketika berada di layar kunci itu seperti apa. Kalau di HP itu pas kita tinggal kan dia lock screen gitu ya, pengennya munculnya seperti apa. Gambarnya bisa dicari di sini. Kemudian berikutnya adalah lock screen oke. Windows Explorer. Nah, Windows Explorer adalah kalau di HP itu namanya file manajernya. File manager itu untuk menampung segala sesuatu, data, file, semua yang ada di komputer, dari sistem sampai program pribadi. Nah, itu semuanya ada di Windows Explorer. Namanya file manager, kan manajernya di sana yang mengatur semua segala sesuatu, aktivitas, penyimpanan data dan lain sebagainya. Namanya Windows Explorer. Cara membuka Windows Explorer ada banyak sekali. Bisa dengan cara misalkan, cara membukanya ya, kita bisa menggunakan kombinasi antara tombol Windows, gambar Windowsnya ini, plus huruf E. Nanti akan muncul jendela Windows Explorer. Contoh seperti ini. Gambar Windows plus E. Muncul Windows Explorer. Ini adalah tampilan jendela Windows File Explorer ya di sini, Windows Explorer. Atau kita bisa juga membuka melalui Windows plus huruf R. Ketik Explore. Jadi Windows R itu kan mengambil atau menjalankan program run tadi. Run apa yang mau dijalankan? Explore. Dia akan muncul, Windows Explore .exe aplikasi. Nah, mana ini? Enggak ada. Explore-nya Explorer ya, namanya Explorer nama filenya. Kemudian dibuka, muncullah Windows Explorer seperti ini. Nah, atau bisa juga Start, atau biasanya di komputer ini di sebelah pojok kanan bawahnya itu sudah ada launch shortcut yang disediakan. Salah satunya Windows Explorer. Kita klik Windows Explorer di sini. Itu maksudnya. Itu ya, Windows Explorer itu ada banyak cara membukanya. Tapi kalau saya Windows E itu sudah langsung ke Windows Explorer, ke file manager di situ. Nah, kemudian setelah dalam Windows di sana, berikutnya adalah
Ini tadi ya, Windows plus R itu adalah menjalankan file run tadi, explorer.exe. Kemudian cara mengcopy, jadi harus bisa nih cara mengcopy file dari komputer ke flash disk, dari flash disk ke komputer. Jadi saya langsung menjelaskan. Jadi saya singkat-singkat semua materi dasar-dasar itu komplit dulu. Nah, kalau flash disk tahu ya? Tahu lah, flash disk adalah media penyimpanan eksternal atau memori eksternal namanya flash disk. Kalau internal namanya hard disk ya. Di dalam ini namanya hard disk. Ada hard disk internal dan eksternal sekarang. Ada hard disk internal itu yang ada dalam komputer atau CPU. Kalau eksternal hard disk di luar daripada komputer atau CPU tadi. Kalau ini kan kecil nih, skalanya ini kecil, hanya 16 GB. Tapi kalau hard disk saat ini yang eksternal itu sudah besar-besar sekali kapasitasnya. Ada yang 1000 GB atau 1 tera gitu, ada banyak. Nah, flash disk ini adalah media penyimpanan eksternal. Artinya kita pasti butuh yang namanya flash disk ketika kita bekerja menggunakan komputer. Nah, misalkan ada data yang penting sekali di komputer saya ini, saya ingin membackup-nya, saya ingin kopikan. Membackup itu sama seperti mengcopy, supaya tidak hilang, supaya tidak diutak-atik adik-adik misalkan. Nah, maka kita perlu membutuhkan backup-nya, di backup di flash disk. Tapi saat ini flash disk sudah agak ditinggalkan karena rata-rata orang saat ini itu kalau menyimpan sekarang di cloud computing, artinya menyimpan di awan, di internet. Saya itu kalau menyimpan, saya simpan di Google Drive misalnya. Jadi kan connect internet. Di rumah bisa saya buka lagi. Saya buka di HP, Google Drive, kemudian saya buka filenya. Dari situ bisa. Jadi kalau zaman dulu kan kemana-mana pakainya flash disk gitu kan. Sekarang sudah jarang pakai flash disk. Saya simpan di cloud computing, ada di cloud sendiri, awan ya, cloud itu awan di internet. Kemudian kalau misalkan saya ada pelatihan, ya saya tinggal pakai orang aja, misalkan disuruh buka filenya, cari file di ruangan kelas kayak gini, saya konekkan ke internet misalnya, tinggal saya buka filenya, saya ambil lagi filenya. Kayak gitu, menyimpannya nggak perlu pakai ini sebenarnya, tapi ini juga perlu, butuh. Kalau kita butuh sesuatu, kalau kita butuhnya misalkan pengen melihat film atau pengen dengarkan lagu misalkan, kan juga bisa pakai flash disk. Di rumah kan ada TV LED kan. Nah, tinggal filmnya di copy di flash disk, tancapkan di USB, TV-nya udah langsung bisa ditonton lebih enak. Sedang nonton Korea juga, film Korea. Senang ya. Nah, istri saya juga gitu. Setiap hari kalau gue lagi drakor ya, episodenya 1 sampai 16 rata-rata. Tak kopikan, terus flash disk, colokkan di TV, nonton bareng-bareng gitu. Dan ini saya juga ikut-ikutan seneng malah dari ini, gara-gara bobok ya. Nah, jadi ini kita lihat komputer saya saat ini drive-nya itu hanya ada C dan D saja. Nah, ketika saya memasukkan flash disk saya ke dalam lubang USB-nya di sana, nanti akan ada muncul otomatis drive baru jika memang di situ terdeteksi. Ada drive F di situ. Drive F itu flash disk yang saya gunakan saat ini. Nah, ketika ingin mengcopy data dari komputer ke flash disk atau sebaliknya dari flash disk ke komputer, nah di situ kita masukkan flash disk dulu. Sudah terdeteksi, oh di sini punya saya, EDS misalnya. Tadi F tadi. Untuk mengetahui kapasitas flash disk itu ada berapa giga isinya, kita klik kanan, pilihnya properties. Ngecek ukuran flash disk itu masih berapa sih, turahannya sing kosong gitu maksudnya. Klik kanan properties. Nah, kita lihat EDS ini yang sudah terisi adalah 5, sekian giga atau 5,05 giga misalkan gitu. Yang kosong masih 10 giga atau 9,59 giga. Nah, berarti saya masih punya free tempat kosong sekitar ini 9 giga. Nah, yang terisi ini 5 giga. Artinya terisi file anak-anak nih misalnya, ada Frozen dan sebagainya. Biasa flash disk untuk anak-anak nonton film yang ngomong ya udah bosen kayak gini. Nah, saya artinya masih ada 5 giganan untuk kemudian saya bisa gunakan mengambil file yang lain. Saya misalkan download, kemarin saya download film Korea misalnya. Saya ambil ini misalnya. Oh, ini filenya dan lain sebagainya. Atau SRT-nya dulu misalnya, atau ini file jumlah nikah, talak, cerai, rujuk di Kabupaten Kendal nih. Misalkan saya copy filenya dari file di komputer, di download misalkan, klik kanan, copy.
Cara mengcopy bisa ya, tadi sudah. Oke, klik copy. Saya taruh di flash disk saya. Klik flash disk, klik kanan paste. Jadi file jumlah nikah, talak, cerai di lingkungan itu sudah saya kopikan ke sini. Ini file penting misalnya untuk penelitian. Nah, kemudian saya juga ingin mengcopy dari flash disk ke komputer juga sama. Klik flash disk saya. Oh, ini dari flash disk nih. Kita copy, klik kanan copy. Saya taruh di D misalnya. Saya taruh di D. Saya punya folder sendiri, EDS. Saya paste di sini ya, klik kanan, paste. Nah, maka file tadi yang penting tadi sudah masuk ke folder EDS sendiri. Di sini foldernya. Seperti itu. Jadi cara mengcopy, cara memindah saya kira bisa. Cara mengganti nama. Cara mengganti nama juga bisa ya. Klik kanan pilihnya apa? Rename. Selain itu, klik file F2. Itu sama dengan rename F2. Ketik nama penggantinya apa? Enter. Seperti itu. Nah, ini membuka. Jadi harusnya di rename ya. Rename-nya tadi belum selesai. Rename ke enter. Di rename. Enter dulu sekali ya, baru kemudian double klik. Kalau ingin membukanya. Nah, ini adalah data nikah tahun 2009, 19, 18 yang menikah sekian orang di Pelantungan datanya. Komplit ya. Nenggone Singorjo, Limbangan sekian orang yang menikah, yang talak sekian, yang cerai sekian. Wah, komplit malah. Nah, itu contoh. Ini saya anggap sudah bisa semuanya. Cara mengcopy, cara memindah bisa ya. Cara mindah bisa. Kemudian berikutnya adalah misalkan, nah ini ada contoh deh. Kita ke tes latihan soal dulu. Namanya siapa sih? Belum kenalan loh ini. Mbak siapa? Mbak Afifah. Afifah. Oke deh, Mbak Afifah. Saya belum kasih nama WA-nya. Mbak Afifah ya. Oke, nanti latihannya tugasnya diminta membuat 2 folder di desktop. Desktop tahu ya tadi ya, bikin folder namanya Windows dan Linux foldernya. Oke. Kemudian diminta membuat shortcut di dalamnya folder Windows. Mbak Afifah nanti bikinnya shortcut catatan, notepad ya, namanya catatan shortcutnya dari lokasinya tadi C Windows System 32. Filenya ini yang dicari, notepad Excel. Kan tadi C Windows System 32. Ini tak ajari, ini tak pandu. Terus nama shortcutnya catatan. Itu file yang pertama atau shortcut pertama yang ada dalam folder Windows. Kemudian shortcut yang kedua diminta membuat shortcut namanya WinWord. WinWord filenya, nama shortcutnya pengolah data huruf. Shortcutnya. Jadi nanti punya 2 shortcut pengolah huruf dan catatan yang ada di folder Windows. Jadi nanti kalau bikin shortcut di dalam folder Windows ya, nanti buka dulu Windowsnya, baru bikin klik kanan new shortcut di dalam Windowsnya itu nanti. Yang kedua, folder Linux dibuka, double klik, buka atau buat shortcut dengan nama pengolah data angka. Lokasinya ini C program file Microsoft Office 15 kayak yang tadi punya saya. Namanya Excel yang dicari, filenya ditulis pengolah data angka. Yang kedua, lokasinya C Windows, filenya Explorer, nama shortcutnya Win Explorer. Seperti itu. Untuk nomor 1, nomor 2 bisa dipahami soalnya. Oke, gampang ya. Nomor 3, 4, nomor 3 harusnya ya, nomor 4. Ganti nama shortcut catatan, kopikan shortcut, atur desktop jadi backgroundnya bebas nanti di situ. Aktifkan Windows Explorer, nanti bikin folder di Windows Explorer seperti ini. Pertama, kita di drive C. Nanti dalamnya C tulis nama Afifah misalkan. Dalamnya folder nama, kita bikin folder LPM-com. Dalam LPM-com, foldernya ada folder kursus. Kemudian dalam kursus ada 2 folder, komputer dan elektronika. Dalam folder komputer ada akuntansi, ada grafis. Dalamnya elektronika ada terampil, ada mahir, ada gulung dinamo misalkan gitu foldernya. Terus diminta kopikan file yang huruf awalnya M dari C Windows System 32 sebanyak 2 file ke folder LPM-com. Nah, kali ini saya jelaskan dulu maksud daripada mengopikan file huruf awalnya M. 2 file dikopi ke sini LPM sini ya, jadi mencari 2 file
Contohnya seperti ini, kita cari lokasinya dulu. Lokasinya di mana? C Windows System 32. Oke, kita cari dulu. Windows Explorer kita buka. Kita berada pada area Windows Explorer dulu. Lokasinya ada di C, kemudian Windows, kemudian Sistem 32. Sistem 32-nya kita klik. Nah, kan kita berada di sini, lokasi filenya C System 32. Di sini C Windows System 32. Kita berada di sini. Kemudian kita diminta mencari file yang huruf depannya M. File ya, bukan folder. File itu yang ada ekstensinya, titik exe, ada titik DLL dan lain sebagainya. Kalau folder kan hanya sekedar tempat menampung data atau file. Tapi kalau file adalah file yang punya ekstensi. Nah, ini kan banyak. Ini punya ekstensi PNG dan lain sebagainya. Ini kan tipe folder yang jadi file-file yang bertipe yang ada ekstensinya. Kalau kita mencari seperti ini kan kelamaan, maka kita harus melakukan pencarian. Ketik di sini searchingnya. Nah, jadi ada searchingnya, kita cari apa yang kita butuhkan di sini. Misalnya huruf depannya M, kita terus M aja, enter misalnya. Nah, biasanya akan muncul M di sini. Itu maksudnya. Kalau yang dibutuhkan huruf keduanya M Pak, misalkan saya itu menyimpan data, tapi namanya komplitnya saya lupa. Tapi ketoknya huruf kedepannya saya nggak tahu. Huruf keduanya saya ingat saya adalah misalkan M, huruf keduanya. Nah, kalau kita nggak tahu kan kita kadang-kadang mencari file itu pas delalah dibutuhkan, itu nggak ketemu-ketemu. Pas orang dibutuhkan delalah muncul dewi. Kadang-kadang nggak gitu. Nah, filenya huruf pertama nggak tahu. Berarti kita tanda tanya dulu. Barulah huruf keduanya M. Kita coba cari, enter. Nah, nanti akan ditampilkan semua data yang huruf pertamanya ini kadang-kadang ini huruf pertamanya yang muncul ini masih campuran. Yang ditampilkan adalah biasanya dia munculnya huruf pertamanya itu dia acak, tapi ini foldernya masih kena, sortirnya kurang. Huruf M, kemudian kita tambah bintang titik bintang, jadi difokuskan lagi. Artinya huruf pertamanya dia harusnya nggak dikenal ya, tanda tanya. Kemudian huruf keduanya M, ketiganya bintang itu mewakili semua huruf bebas di belakangnya M. Titik itu adalah tipe ekstensi file, bintang itu tipenya bebas. Nah, biasanya seperti yang benar seperti ini, SMB ini kan huruf keduanya, pertamanya bebas. Yang benar seperti itu biasanya. Ini yang kena malah huruf awal yang muncul di sana. Tapi kita cek lagi. Ini masih huruf awalnya semua yang kena ya, tanda tanyanya ini dia nggak terdeteksi. Tapi intinya untuk pencarian ya harusnya kita cari file yang kita pengenkan apa, filenya apa, misalkan hurufnya S, enter, nanti ya hurufnya yang berkaitan dengan S akan ditampilkan semuanya, atau M dan sebagainya seperti itu. Nah, setelah kita ini saya punya dua file nih, pengen saya copy dua file. Jika ingin menyeleksi dua atau lebih file dengan secara acak, maka gunakan tombol CTRL. Tekan CTRL, klik file yang akan di-copy. Jadi tekan CTRL itu untuk menyeleksi lebih dari satu file secara acak. Pakainya CTRL. Tekan tombol CTRL misalnya, tekan CTRL, klik mana file yang akan di-copy. Pakainya CTRL. Ini enggak urut. Tapi kalau secara urut dari FP sekian sampai dengan sekian ini diseleksi secara urut, pakainya shift. Klik file yang pertama, shift file yang terakhir, dia akan menyeleksi urut. Atau dari file yang terakhir diklik shift, klik file yang teratas, dia akan menyeleksi urut. Tapi kalau nggak urut, pakainya CTRL. CTRL, klik nih, dia menyeleksi lebih dari satu tapi nggak urut. Baru kemudian kita copy, klik kanan, copy, misalnya seperti itu. Kita cari lokasi pengopiannya. Oh, di sini misalnya. Paste, misalkan saja. Dia akan tercopy ke sini. Filenya itu cara mengcopy file. Nah, dan lain sebagainya saya kira bisa menghapus, oke, tambah satu folder juga oke. Bisa ya? Oke, itu bingung nggak? Enggak sih, enggak bingung, cuma kalau kebanyakan materi lah. Oh, iya. Oh, campur-campur ya. Ini materi kumpulan dari materi seminggu sebenarnya. Jadi dipersingkat. Ini kan sudah bisa, cuma saya hanya mengingatkan kembali. Kecuali kalau misalnya belum bisa sama sekali,
Saya pelan-pelan, oh, ini Mas iso maksudnya saya ingin melihat dulu sudah bisa atau belum. Nah, itu untuk tema hari ini. Hari ini kita praktek. Jadi mengerjakan contoh soal seperti ini di gambar sini ya di laptop. Nanti saya tampilkan di sebelah. Nanti Mbak Afifah pakai komputer sini. Kemudian nanti mencoba mengerjakan dari nomor 1 sampai dengan selesai. Seperti itu. Ini saya cabut dulu. Nanti saya konekkan ke komputer sini. Saya akan sini. Tak apa-apa, tadi sama itu. Oke, ini sudah masuk. Passwordnya 3D1 KHANSA. Enter. Kita tunggu. Tuh, kursinya maju lagi ke depan aja untuk menekan sini ya. Nanti ke sini sama mouse-nya terus. Untuk kurang maju lagi aja. Sudah cukup? Kejauhan deh. Saya taruh di sini kabelnya. Oh iya, sudah.